apa sih sebetulnya dasar keberatan UGM menggugat di petun? Dari kami baca jadi ada 13 bandingnya. Ada 3 yang penting menurut saya ya. Yang pertama adalah mereka keberatan soal waktu ya, waktu yang mereka nyatakan bahwa Bon Jovi terlambat mengajukan sengketa. Tapi sebetulnya dengan jauh-jauh kami adalah sebetulnya itu sudah dievaluasi, sudah dipertimbangkan hakim dan juga sudah dikuatkan juga dengan pendapat ahli gitu ya, bahwa itu bisa gugur, bisa diabaikan, bisa dikesampingkan karena adanya kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan masyarakat di sini untuk mendapatkan kejelasan ya tentang status ya dokumen publik dari suatu pejabat yang digunakan itu ya. Yang kedua adalah tentang UGM berdalih bahwa dokumen yang kami minta itu dilindungi oleh UU PDP. Ini pun juga gugur ya Mas Lukas. Iya Bang ya. Karena kami meminta dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi yang digunakan di KPU itu ya, dokumen-dokumen yang mestinya ada diterbitkan dalam perjalanan seseorang ketika menempuh studi. Nah, itu juga adalah jadinya dokumen terbuka karena diminta sebagai pejabat publik. Ya. Nah, jadi itu juga gugur. Yang ketiga adalah legal standing. Bahwa undang-undang sudah menjamin setiap warga negara berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik selama mengikuti mekanisme yang ada. Ya, itu jadi tidak harus badan publik yang meminta ke UGM, warga negara pun berhak, gitu dia. Terus mengapa Bon Jovi memperjuangkan ini ya sampai ke KIP, sampai ke Petun? Awal mulanya kami ini kan memang beda-beda ya. Saya sebagai akademisi, kebetulan saya bidang saya adalah sistem informasi, informatika, Mas Lukas jurnalis, Bang Samsir, Bang Peter itu advokat. Jadi kebetulan saya punya pengalaman mengajukan informasi permintaan informasi publik. Jadi terpicunya adalah melihat bagaimana penyelesaian sengketa ijazah Jokowi, bagaimana penyidik dalam gelar perkara menyelesaikan, menyimpulkan bahwa suatu ijazah yang dipertanyakan warga negara dengan cara yang menurut saya itu tidak tepat, ya, dengan serba tertutup, ya. Nah, menurut saya suatu kebenaran itu bisa dijelaskan, bisa dibuka ke publik dengan argumen-argumen yang kuat. Dia butuh 3 hal. Pertama adalah data, adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah bahwa yang memproses, ya, yang memeriksa itu punya pengetahuan yang cukup untuk menyimpulkan, memeriksa sampai menyimpulkan bahwa inilah kebenarannya. Dan yang ketiga adalah keberpihakan pada kebenaran, kepatuhan pada undang-undang. Nah, di sini kami Bon Jovi memulai dengan data, ya. Jadi meskipun kita di sini punya pengetahuan, kalau kita tidak punya data yang kuat, ya, maka bisa jadi kesimpulan kita tidak benar. Nah, data itu siapa yang punya? Data itu yang punya adalah pasti pertama UGM. UGM yang punya data bahwa suatu ijazah yang dikeluarkan itu sudah punya dokumen-dokumen pendukung, ya, bahwa proses dijalani dari awal sampai akhir dengan tuntas, tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan tidak pernah menjalani proses itu dengan benar. Nah, itu yang kami minta ke UGM. Nah, kalau kami hanya meminta ke UGM itu tidak bisa karena nanti dianggap sebagai data pribadi. Dalam konteks apa?
masyarakat meminta seperti itu. Maka kami sandingkan dengan permintaan KPU untuk menunjukkan bahwa dokumen yang diminta itu sudah menjadi dokumen publik karena dia pernah digunakan di 3 KPU untuk 5 jabatan publik, gitu. Cukup? Saya tambahkan lagi dikit ya. Jadi saya coba merangkum lagi, men-summarize pernyataan dari tiga kawan ini dalam apa sih makna ya dari kemenangan Bon Jovi ini. Mungkin bisa saya ringkaskan menjadi 4 atau 5 poin yang saya catat. 1. Kemenangan Bon Jovi di Komisi Informasi Pusat lebih dari sekedar kemenangan administratif biasa, ya. Melainkan ini juga secara simbolik adalah pengakuan negara. Jadi Komisi Informasi mewakili negara bahwa melalui mekanisme sengketa informasi berarti ada pengakuan bahwa permintaan data terhadap pejabat publik yang menuai kontroversi itu bisa dilakukan. Jadi ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Jadi ini akan menjadi catatan siapapun yang menjadi pejabat publik dari level presiden sampai camat ibaratnya. Kalau memainkan dokumen-dokumen penting terkait pencalonannya, apakah itu jasa, apakah itu sertifikat apapun, tanah, sertifikat lulus mengetik, sertifikat lulus pendidikan ABC, persamaan yang menjadi syarat. Ya, seperti Gibran itu kan katanya ijazahnya persamaan ya. Bahwa untuk pertama kali di negeri ini ya ada seorang kontroversi ijazah presiden yang semula ingin disembunyikan bisa diungkap. Nah, putusan itu yang pertama, makna penting dari kemenangan Bon Jovi ini. Yang kedua, ini catatan juga bahkan untuk institusi selevel UGM. Jika UGM menolak permintaan kami, Bon Jovi, permintaan representasi publik atas sekitar 20 jenis dokumen kepada Bon Jovi, hanya 20 dokumen. Tetapi memberikan 505 dokumen kepada polisi, sebenarnya dokumen itu cukup aman. Bisa diberikan ke polisi, kenapa rakyat tidak boleh mendapatkan? Kalau memang tidak ada hengki-pengki, tidak ada persoalan. Jadi kalau bisa diperlihatkan ke aparat polisi, perlihatkan juga dong ke masyarakat. Kan masyarakat pengen tahu. Dan apa yang memalukan dari ijazah sih? UGM lagi. Saya aja yang cuma lulusan Universitas Diponegoro bangga kok. Tidak sehebat UGM ya. Artinya, nah itu. Jadi kalau memang dokumen itu bisa diserahkan ke lembaga publik lain, kenapa tidak masyarakat boleh mendapatkan? Untuk catatan makna yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau UGM kan berkali-kali dalam persidangan di KIP itu menyatakan asas kehati-hatian. Satu asas yang dikarang-karang oleh UGM. Karena tidak ada itu. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi tidak ada itu asas kehati-hatian. Yang ada memang asasnya adalah terbuka, tertutup, dikecualikan. Cuma itu aja prinsip dokumen. Nah, UGM sebenarnya bisa memiliki jalan tengah ya. Tetap memberikan dokumen yang kami minta, membuka ke publik, tentu dengan mengecualikan data-data pribadi sensitif. Misalnya data tentang kesehatan, tentang info-info yang memang personal seperti nilai. Apapun lah ya. Dalam undang-undang itu nilai. Nilai boleh kemudian misalnya kekayaan yang tidak dilaporkan LKHN dan sebagainya. Nah, jadi mestinya tidak menolak mentah-mentah gitu minimal ya. Yang diminta oleh Bon Jovi ada 20, kasih kan 18 atau 19 gitu kan. Jadi ada semacam penghargaan kepada masyarakat yang ingin tahu. Kok kenapa hanya menghormati ke polisi, tidak menghormati masyarakat UGM? Makna yang ketiga itu ya. Jadi menurut kami itu bukan hanya kehati-hatian administratif UGM, melainkan itu resistensi terhadap prinsip keterbukaan. Itu yang kami catat. UGM itu paling melawan dibanding KPU selama sidang 3 bulan sidang Komisi Informasi Pusat. Selalu alasannya hati-hati dan itu adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dibuka. Itu saja muter-muter, tidak ada argumen lain.
Nah, catatan makna yang keempat, ini terkait. Sebenarnya yang dilakukan Bon Jovi, kami buka aja, terbuka rahasia, kita tidak menutup. Kami itu sebenarnya yang kami utamakan itu memenangkan opini publik. Ya, selain tentu memenangkan bahwa dokumen bisa dibuka seperti yang sudah kita menangkan ya. Nah, langkah-langkah UGM yang kemudian melakukan banding ke PT UN itu sebagai jurnalis dan orang yang tahu dunia media, opini publik, itu satu kerugian bagi UGM. UGM dikesankan sebagai merasa panik karena melakukan seolah-olah UGM dengan banding itu merasa kalah dalam sengketa keterbukaan informasi. Bukan begitu cara melihatnya. UGM jadi ikut menang sidang komisi informasi, ikut membuka informasi. Jadi win-win solution. Bukan sikap seperti yang sekarang ini. Defensif. Gitu. Yang hebat. Nah, saya kira itu ya. Yang terakhir, kemudian kesan publik jadinya, dan itu yang saya agak sedih ya, karena saya respect terhadap UGM. UGM sangat kuat terkesan ikut menghalangi informasi, menghalangi akses publik untuk mengetahui. Karena UGM itu betapapun kan lembaga yang kalau nggak salah semi publik ya, semi negara ya. Sebagian anggaran UGM kan juga didanai dana publik. Jadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UGM harus terbuka, harus ikut membantu negeri ini, ya, nggak usah memandang Bon Jovi-nya, negeri ini untuk membuka itu kontroversi yang lebih dari 2 tahun terkatung-katung ini. Jadi UGM yang membuat kita semua sedih, kok berkubu pada kubu kegelapan. Nah, sekali lagi kami minta, mari kita tarik UGM masuk ke kubu terang, melawan kegelapan yang 10 tahun mungkin menyelimuti Indonesia. Dan kita akan membuka semua ini ke Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih terbuka, demokratis, dan Indonesia yang lebih melayani publik. Demikian. Ada pertanyaan? Pak, jadi pasca putusan PT UN ini, Pak, implikasi hukumnya apa sih, Pak, yang bisa dirasakan? Implikasi hukum, kan ini karena urusan ini ya, administratif ini. Jadi urusan administratif adalah kalau nanti UGM tetap kalah sampai kasasi, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan ya. UGM nanti memutuskan kasasi 14 hari dari putusan, jadi 30 Juli, berarti sekitar tanggal 15 Agustus harus menyampaikan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Setelah itu ada waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan dokumen kasasi. Jadi itu sebulan total lebih kurang. Kemudian kasasi yang diterima MA akan dikupas dalam waktu 30 hari. Jadi UGM akan punya waktu 30 hari untuk bertekuk lutut, berdiam-diam untuk tidak, atau berpikir untuk membuka, menyerahkan saja dokumen itu. Jadi, nah, kalau pada kasasi nanti juga dikalahkan, setahu saya, pejabat PPID, nggak tahu apakah level rektor atau PPID-nya, akan bisa dihukum. Seingat saya ada pidana 1 tahun ya. Nah, itu nanti mungkin Bang Samsir sebagai ahli hukum bisa lebih menjelaskan. Jadi itu. Nah, tapi tentu karena sebenarnya kan kita tidak melawan UGM. Kalau terbukti ada sesuatu yang bermasalah dengan ijazah Jokowi, tentu seperti dugaan banyak pihak palsu, nah Jokowinya yang akan kena hukum juga karena telah menggunakan dokumen palsu untuk menjalankan di pencalonan untuk dapat jabatan.